Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk para sahabat. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Tony Aditya yang bukan siapa-siapa dan juga saya Hendri Cokrokusumo yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang kalau boleh berbicara. Ya tentu saja atas rahmat dan berkah ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa bersua kembali pada kesempatan kali ini ya Mas Cokro. Ya, betul. Saya mau cerita ini Mas Cokro. Beberapa hari yang lalu saya kan katakanlah keluar kota ya. Nah ini mampir di waktu makan siang lah ya. Jadi berhenti di suatu restoran ya, boleh dikatakan restoran, rumah makan lah ya, cukup besar itu. Maka sudah selesai ya mau bayar, ke kasir bayar, kok di belakang kasir itu lagi ada orang pegang HP lagi duduk gitu ya, di belakang kasir duduk lagi sambil lihat HP. Nah pada saat saya mau bayar, dia istilahnya lihat saya loh. Tony apa yo gitu loh. Terus iya kok yo. Itu teman SMA. Padahal saya lulus SMA kan tahun 76 itu sampai tahun 2025 ini kan hampir 49 tahun. Lalu udah pernah ketemu lah katakanlah ya, udah hampir 50 tahun udah pernah ketemu. Wah. Terus akhirnya jadi urusan bayar. Harus sekian salah ya. Iya, itu sama kasirnya bilang, ini teman saya ini, teman SMA ini, udah usah bayar dok. Berarti dia ownernya ya. Dia padahal nggak tahunya jokong di situ, duduk dulu lah, ngobrol-ngobrol suwe banget orang ketemu ya gitu lah. Saya sekeluarga lah ya. Ya saya kenalkan anak istri saya sama cucu saya. Nah ya citra ngobrol lah ya, kalau gitu lihatan ngulon menurut. Terus waduh kok hebat banget sekarang ya cerita panjang lebar ya. Kayak bukan main lah ya. Dia cuma bilang saya itu selalu bersyukur meskipun sekolahku ora dhuwur to gitu loh. Orang kaya kok bisa kasih sarjana gitu ya. Raya ora pedah gitu. Saya bilang tidak mempengaruhi itu. Nah ini saya jadi katakanlah ingat ada falsafah Jawa yang pernah saya itu ya istilahnya ini terus terang saya catat ini namanya ya tapi enggak kepenak lah ya kalau saya sebut namanya. Ini dia bilang itu ya, sing penting aku selalu bersyukur toh, meskipun sekolahku ora dhuwur. Nah ini saya jadi gimana gitu ya, ada benarnya juga ya. Dia bilang yang penting harus tetap punya rasa syukur meskipun saya tidak sekolah tinggi-tinggi. Kan kalau dalam falsafah Jawa itu kudu tansah duweni rasa syukur sanajan ora sekolah dhuwur. Ini gimana ini Mas Cokro? Ini filosofi Jawa yang bagus sekali. Kudu tansah syukur sanajan sekolah ora dhuwur. Artinya bahwa pendidikan seseorang tidak menjamin akan kesuksesan seseorang. Ya, tidak menjamin loh ya. Bukan berarti tidak mesti menjamin. Artinya banyak sebetulnya orang-orang yang berpendidikan, maaf ya mungkin SMA sederajat, ternyata di dalam kehidupannya lebih baik dari kita yang sarjana misalkan. Kita yang terkenal aja Bob Sadino tuh, yang mempunyai fried chicken itu ya kan. Bob Sadino lah mungkin semua ya tahu kan kayak apa dia pendidikan apa, tapi dia bisa menemukan. Kemudian bankir kita Sudono Salim. Nah
juga nggak berpendidikan tinggi, tapi kan bisa punya banyak sebenarnya contoh-contoh yang pengusaha-pengusaha yang sebetulnya mempunyai secara materi berlimpah, dan kita tanyakan kuncinya apa? Selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Ya, dia berjuang, dia berjuang dengan sekuat tenaga, dengan keringat dan darah dan air mata ibaratnya. Dia karena dia wira swasta kan dia tumplok-blok ya, pikirannya dia curahkan bagaimana supaya saya survive, bisa maju, saya kan gitu. Bisa sukses gitu ya. Tetapi tidak lupa dia selalu bersyukur. Dalam kondisi, karena namanya punya pasti ada tadi cakra manggilingan, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di tengah. Nah, pada saat di bawah pun yang namanya bisnis, suatu saat kan mesti ada itu cakra manggilingan itulah ya. Lah itu dia tetap bersyukur dalam kondisi apapun, dia bersyukur. Lah rasa syukur ini yang kadang-kadang kita lupanya ini. Kalau kita lagi susah toh nembe memohon kepada yang Sang Pencipta begini-begini. Pada saat kita mendapatkan keberkahan, kelimpahan harta, kedudukan, kadang-kadang lupa bersyukur, malah ngitek bawahannya yang sekarang lagi rame nih, ini bagaimana demo-demo itu kan, karena pejabatnya itu tidak anti tidak respect terhadap kepekaan rakyat lagi sengsara banget begini masih bisa kayak gitu loh keadaannya. Nah ini berarti benar apa yang ya, saya terus merenung ya, saya sambil jalan pulang ngobrol sama anak istri gue, itu temennya papa dulu, dia bilang selalu bersyukur meskipun sekolahnya nggak dhuwur, artinya dia bukan sarjana, dia cuman ya zaman SMA wong gendelala wong sekelas ya waktu itu, jadi kan kemutan Tony apa yo, dia juga ingat saya juga akhirnya ingat dia itu sekolahnya pinter, padahal kalau dia mau melanjutkan, tapi enggak tahu lah ya, artinya dia orang tuanya juga nggak tahu melanjutkan sekolah apa enggak ke perguruan tinggi yang saya enggak tanya, dan tapi yang jelas dia ngomong sendiri, aku apapun yang terjadi atau apapun yang terjadi, saya selalu bersyukur meskipun sekolahku ora dhuwur, ora kayak kowe kayak gitu. Padahal dia tidak lupa Banyumasan, bahasa Banyumasan, ngobrolnya bahasa Banyumasan, padahal jauh dari Banyumas itu dia posisinya di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah lah gitu. Nah ini kalau terkait dengan mungkin seperti tadi ya, cokro manggilingan, terkadang posisi di atas, setelah dari bawah munggah atas, turun lagi, itu memang apapun yang terjadi seperti tadi Mas Cokro mengatakan, sejarah latar belakang dari beliau-beliau yang sukses itu tetap selalu bersyukur apapun yang terjadi, gitu ya. Iya betul. Ya ini kemarin mohon maaf sekali ya Mas, kita disuguhi ada pejabat orang nomor 2 di kementerian yang dari awalnya aja sebenarnya dia merangkaknya dari bawah ya. Dari bawah gitu, hanya tergoda uang seberapa sih kemarin langsung dikecrek kan kayak gini kan. Nah, iya itu. Berarti kan tidak mensyukuri dia kan. Seharusnya dia sadar bahwa dulu saya sebagai orang jalanan lah katakanlah ya, yang tidak mengenal birokrasi, kemudian menduduki sebagai komisaris, kemudian menjadi wamen segala macam. Nah itu kurang bersyukur. Ya, kalau dia bersyukur, tidak mungkin akan dia akan ingatkan ke anak istri kita, ya saya sudah mensengsara begini, saya nggak mau lah nanti ini bernilai. Tapi ini kemurkaan itu yang timbul ini yang terkadang tidak bisa kontrol, melebihi apa yang ada di dalam hati sanubari kan, begitu ya Mas Cokro. Nah
seandainya ini kita berandai-andai Mas Sokro, seandainya semua orang punya kesadaran seperti itu, artinya tidak ada seorang pun yang apa namanya ujuk-ujuk atau tiba-tiba di posisi atas, kan tidak mungkin. Semua orang mesti dari bawah, ya kan. Itu ini setelah sampai di atas mesti bersyukur, selalu ingat zaman saya bisa di atas ini karena dari bawah. Nah itu kemungkinan untuk berbuat yang neko-neko ya tidak. Alhamdulillah saya bisa bersyukur dibandingkan zaman saya. Iya betul. Nah itu. Nah ini yang perlu kita utarakan kepada para pemirsa. Monggo mulai sekarang siapapun apapun profesinya Anda, sekarang banyaklah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam kondisi apapun, karena sebenarnya barang siapa kamu pandai bersyukur padaku, maka akan aku tambahkan nikmatmu. Tapi barang siapa yang kufur nikmat, maka sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih, kan kayak gitu. Nah ini salah satu contoh tadi ya teman saya itu ya yang ngomong, aku apapun yang terjadi saya selalu bersyukur meskipun sekolah saya tidak dhuwur gitu ya, selalu bersyukur sekolah meskipun saya tidak sampai sekolah tinggi-tinggian ya gitu loh. Nah ini kan sekarang juga banyak, ya mohon maaf bukan banyak ya, ada yang katakanlah sekolahnya sudah tinggi dan apa namanya punya kedudukan dan sebagainya, tidak ingat, nah suka melupakan cokro manggilingan itu ya kan. Menurut falsafah Jawa, ora ono menungso sing ujuk-ujuk tekan dhuwur, kabeh saka ngisor kan ya gitu ya Mas Joko. Ya saya juga punya kisah gini Mas. Ada OB ya. OB biasanya kalau jam 5 kan udah selesai dia pada pulang. OB itu belum, anak satu itu sebelum pimpinannya itu direknya pulang, dia masih nungguin di situ, mungkin masih bersih-bersih. Dia perhatiin, suatu saat pimpinannya nanya, kamu kok belum pulang? Ya Pak, nunggu nanti Bapak kalau sudah pulang saya bersihkan ruangannya Bapak. Loh kan besok pagi udah bisa kan? Nggak apa-apa Pak, saya kan. Terus kamu ditanya, kamu ijazahnya apa? Saya ijazahnya cuma SMA Pak, tapi saya punya kemampuan bisa bahasa Inggris, dia bilang gitu. Oh ya, coba kamu akhirnya dites conversation sama bos saya kan, bisa. Kemudian di besok kamu ke personalia, terus dia ditempatkan di bagian valuta asing Pak, yang berhubungan dengan. Kemudian dia sorenya ngambil ngambil kursus, memang karena dia hanya jadi dia ngambil kursus tentang bahasa Inggris itu, tapi semacam kayak D3 kayak gitu loh. Kayak gitu. Nah, terus memang orangnya itu bagus dan kualifikasi, artinya benar-benar dia mungkin pandai bersyukur segala macam di kantor pusat, tapi bukan dia. Akhirnya dia menjadi kepala seksi dari sampai kemudian dari pejabat di itu. Nah ini kan kebetulan saya tanya waktu itu, loh Mas, kamu luar biasa ya ini, karena saya sebagai orang yang beriman ya, saya selalu mensyukuri apa yang saya diberikan sama Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur setiap saat. Nah itu ternyata luar biasa maknanya bersyukur. Ya kalau selalu katakanlah, mohon maaf ini meskipun saya bukan siapa-siapa dan juga Mas Cokro juga bukan siapa-siapa, tentu saja kalau kita selalu mengingat akan perjalanan hidup kita untuk selalu bersyukur, tentu saja adiguno itu tidak akan terjadi, kan begitu ya. Artinya apa? Kalau sudah di pimpinan terus jadi adiguno itu karena tidak mensyukuri bahwa bisanya dia di atas itu mesti dari bawah, mesti harus merangkak dulu. Seperti sebetulnya firman dari
sudah digariskan oleh Sang Pencipta bahwa kita manusia hidup itu mulai dari tidak bisa apa-apa, merangkak, lalu belajar jalan, lalu bisa berjalan. Nah itu kan pakai proses. Ya, semua dengan proses, tidak mungkin kecuali yang punya warisan lah ya, lain persoalan itu ya, bisa tiba-tiba jadi pimpinan udah warisan, tapi ya itu karena kurang pengalaman sehingga untuk jadi top pimpinan dari tidak melalui tangga berjalan ini kan dia susah juga kan, artinya bisa orang kesana kemari kan gitu, bisa jadi terus adigang adigung adiguno. Nah ini dikaitkan dengan falsafah Jawa, tentu saja ora gelem nrimo ing pandum. Nah ya itu kalau dikaitkan segala sesuatunya ya falsafah Jawa memang banyak sekali ya, dan ratusan bahkan mungkin ribuan kalau kita mau menggali ya. Nah tentu saja apa yang jadi obrolan saya yang bukan siapa-siapa dan juga Mas Cokro juga bukan siapa-siapa, dari pengalaman tadi saat saya bertemu dengan teman itu kok bisa sukses seperti itu. Wah bukan main lah ya, artinya dia enggak pamer sih enggak Mas, tapi setelah dia kan bilang urusan bayar gratis semua, padahal saya berempat ya, lebih dari 6 orang agar dihitung seketan wis 300.000 gratis terus ndak disangka-sangka ini teman saya itu ke cucu saya 2 orang itu di salam tempel itu rezeki orang apa lah, ini wujud rasa syukur saya betul kan tambah ya betul. Artinya apa, dia bersyukur bisa bertemu teman lama yang sudah hampir 50 tahun tidak pernah bertemu. Betul. Nah ini artinya dia pandai bersyukur, tidak setelah sukses tidak adigang adigung adiguno, tidak sombong kan gitu ya. Artinya kalau dikaitkan dengan falsafah Jawa, ojo nyebaleke karo sepodo-podo. Itu seperti itu lagi ya. Kacang ora lali karo kulite ya kan. Kalau dikait-kaitkan semua bukan lagi pakai teori kotak katuk. Matuk tidak ya, tapi memang terkait terkait bahasa Jawa itu saling terkait. Kalau kita semua, terutama diri pribadi saya yang bukan siapa-siapa, dan mudah-mudahan Mas Cokro juga bisa mendalami, memahami, dan bisa mengejawantahkan dalam pergaulan sehari-hari, tentu saja hidup dan kehidupan kita akan sumeleh. Sumeleh itu betul ya. Betul itu. Pencipta kan begitu ya Mas Cokro. Kita hidup harus sama Dia saja. Sama Dia itu artinya nggak usah neko-neko ya. Yang kemampuan kita segini ya kita syukuri ya toh. Wong duwene ya mobil butut ya katakanlah ya wis alhamdulillah, orang kudanen ora waen ora panasen. Ora jangan wah iki dene zamane Pajero ya iki nyong Pajero panas jaban jero ya. Yang jelas juga kalau dalam peribahasa Indonesia kan ada juga berapapun penghasilan Anda itu akan cukup untuk hidup. Tapi akan selalu kurang apabila untuk gaya hidup. Nah, itulah sahabat sekalian, obrolan saya yang bukan siapa-siapa dengan Mas Cokro yang juga bukan siapa-siapa, dengan segala penuh harap, tentu saja senantiasa saya dan Mas Cokro selalu mengharapkan Anda berkenan untuk memberikan komentarnya, baik berupa kritik, saran, ataupun juga masukan, dan juga bisa membantu kami untuk subscribe, like, dan share ke grup-grup WA yang Anda ikuti. Hanya itu mungkin yang bisa kami obrolkan pada kesempatan kali ini. Mohon dimaklumi karena sekali lagi saya dan Mas Cokro itu bukan siapa-siapa, jadi hanya kulitnya saja tentang falsafah Jawa yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam,
Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak hal kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.